Jumpa lagi di mata kuliah pengantar metode penelitian dengan topik yang ke-12 sekaligus topik untuk yang ke-13 yaitu penelitian kualitatif. Oke. Pada kali ini kita akan bahas dari sisi perumusan masalahnya seperti apa, analisis datanya, validitas reliabilitasnya seperti apa dalam penelitian kualitatif, beserta tahapan-tahapan dalam melakukan penelitian dengan metode kualitatif. Oke, kita langsung saja. Kita perlu review dulu yang sebelumnya, topik yang sebelumnya, yaitu kapan sih, apa itu penelitian kualitatif dan kapan kita menggunakannya, ya. Yang jelas kapan kita menggunakan metode kualitatif itu ketika kita ingin meneliti permasalahan yang belum jelas dan masih remang-remang begitu ya, dan ingin memahami makna di balik data yang tampak. Artinya begini, kita ingin mengulik, ingin mencari tahu lebih dalam, tidak hanya sekedar ada atau tidak ada hubungan, ada atau tidak ada perbedaan, tapi lebih ingin bagaimana sih pengaruh yang diberikan, bagaimana sih proses terbentuknya konstruk tertentu. Oke. Kemudian ingin mengembangkan teori juga bisa menggunakan kualitatif. Memastikan kebenaran data juga bisa menggunakan kualitatif. Oke. Nah, penelitian kualitatif sendiri ini sebenarnya ada berbagai macam jenis ya. Cuma yang paling sering digunakan dalam bidang ilmu psikologi itu adalah studi kasus, fenomenologi, etnografi, dan grounded theory. Nah, yang studi kasus ini studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci. Artinya begini, memang kasus tertentu, bukan pada masyarakat, gitu ya. Pada orang tertentu, pada beberapa golongan tertentu. Nah, itu lebih terperinci, itu studi kasus. Sedangkan fenomenologi ini adalah fenomena ya, mengungkap makna, konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Dan ini artinya gini, tidak hanya terjadi pada 1-2 orang ya, bisa terjadi pada satu masyarakat, satu kelompok gitu. Bedanya dengan studi kasus, ini lebih kasus masalah yang terperinci ya. Fenomenologi adalah sebuah fenomena yang terjadi bersamaan atau terjadi berbarengan pada beberapa orang. Oke. Nah, etnografi. Kalau etnografi ini kita mau melihat perilaku. Kalau dari sisi psikologi kita mau melihat perilaku, kebiasaan atau cara hidup atau pola asuh ya, dari sisi budaya. Misalnya pola asuh suku X ya, pola asuh anak pada suku X. Nah, berarti ini sudah etnografi. Kita ingin melihat pola asuh yang diterapkan oleh orang-orang yang berasal dari suku X. Nah, sedangkan grounded theory ini adalah menghasilkan atau menemukan suatu teori yang berhubungan dengan situasi tertentu. Jadi istilahnya adalah menemukan teori baru atau merumuskan teori baru. Oke, nah yang tadi adalah review dari materi yang sebelumnya. Nah, hari ini kita akan fokus pada perumusan masalah dan studi kualitatif serta analisis data dalam kualitatif. Oke, perumusan masalah itu intinya gini, sama sebenarnya dengan kuantitatif ya. Penelitian itu selalu bersumber pada masalah. Jadi kalau nggak ada masalah, ya penelitian tidak dapat dilaksanakan. Artinya gini, masalah itu adalah suatu fenomena, suatu ketidakseimbangan atau ada perbedaan antara teori dengan kenyataan, antara yang tampak dengan yang seharusnya. Nah, ini adalah sebuah masalah. Ketika terjadi perbedaan seperti itu adalah yang disebut masalah ya. Nah, unsur penelitian apapun selalu bersumber pada perumusan masalah. Jelas, kalau kalian tidak punya masalah, kemudian tidak kalian rumuskan, ya kalian tidak bisa meneliti. Jadi intinya dalam sebuah penelitian, kita harus punya masalah, kemudian kita rumuskan. Kita rumuskan itu artinya apa? Kita detailkan ya, kita buat sebuah pertanyaan yang sebagai panduan kita dalam melakukan penelitian. Ya. Nah, kalau kalian masih ingat di kuantitatif itu kan ada perumusan masalah dalam bentuk pertanyaan. Nah, sedangkan di kualitatif ya,
itu kita sebutnya bukan perumusan masalah, tapi kita katakan dengan fokus penelitian, ya. Karena penelitian kualitatif kan ingin mengulik lebih dalam. Jadi istilah yang digunakan dalam kualitatif itu kita gunakan dengan kata fokus. Jadi masalah dalam penelitian kualitatif ini selalu bertumpu pada suatu fokus, ya. Fokusnya mau apa? Mau melihat apa? Nah, kemudian kita membuat fokusnya seperti apa? Ya, kita lihat masalah-masalah umumnya seperti apa, kemudian kita kerucutkan masalah khususnya seperti apa. Ya. Nah, ini yang kita rumuskan menjadi perumusan masalah. Ada dua tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam merumuskan masalah dengan memanfaatkan fokus. Ada penetapan fokus dapat membatasi studi, kemudian penetapan fokus ini berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi eksklusi. Artinya begini, mau fokus, mau cari informasi tentang apa saja. Nah, itu ada di fokus penelitian, ya. Oke, sebenarnya dengan fokus penelitian itu seorang peneliti itu tahu data mana yang harus diambil, yang harus dianalisa. Jadi kadang gini, ketika kita melakukan wawancara, banyak informasi yang kita terima di luar dari penelitian kita. Nah, tujuan fokus itu adalah ingin memberikan guideline, ya, memberikan panduan pada peneliti. Oh, ini informasi yang tidak terkait dengan penelitian. Oh, ini informasi yang terkait. Nah, hal-hal seperti itu yang fungsi dari fokus penelitian, ya. Oke, penetapan fokus dan atau masalah dalam penelitian kualitatif ini bagaimanapun akhirnya dapat dipastikan pada saat peneliti sudah berada di lapangan. Artinya begini, ketika kalian memfokuskan di awal, ya, misalnya kita ngomongin kesejahteraan psikologis, kita fokuskan kesejahteraan psikologis subjek ketika berada di masa pandemi ini, ya, kita fokuskan itu. Kemudian dalam proses wawancara ternyata ada hal yang menarik bahwa terbentuknya kesejahteraan psikologis ini ada pengaruh dari variabel X, gitu ya, variabel pengaruh X yang cukup besar. Nah, ini bisa kita tambahkan dalam fokus bahwa terbentuknya kesejahteraan psikologis ini ada faktor X yang sangat berpengaruh. Nah, itu kita bisa masukkan ke dalam rumusan masalah. Oke. Nah, ini yang dimaksud, ya. Jadi kita pikir ini adalah masalahnya, ya. Kita pikir ini adalah masalahnya. Kemudian dilakukanlah proses wawancara di sini. Proses wawancara, proses observasi. Nah, ternyata di sini kita menemukan hal-hal yang berbeda. Akhirnya masalah yang semula kita tentukan itu ternyata tidak begitu menjadi permasalahan, gitu ya, bagi si subjek. Sehingga bisa jadi masalah ini tetap, masalah yang ini berubah, ya, karena setelah wawancara dan sebagainya ternyata bukan variabel X yang mempengaruhi, ternyata variabel Y, gitu ya. Variabel Y. Nah, berarti ini kita bisa ubah fokusnya tadi menjadi variabel Y. Yang semula variabel X kita ubah menjadi variabel Y. Ya. Nah, ini yang sangat membedakan antara kuantitatif dengan kualitatif. Kuantitatif ketika kita sudah sampai pada responden, kita tidak bisa mengubah perumusan masalah kita. Kita tidak bisa mengubah masalah penelitiannya. Jadi ternyata pengaruh variabel misalnya yang mempengaruhi kesejahteraan psikologis adalah IQ misalnya di awal penelitian adalah hal seperti itu. Di kuantitatif kita tidak bisa mengubah tiba-tiba begitu ya, ketika kalian sudah menyebarkan angka ternyata IQ ini tidak memberikan pengaruh. Nah, berarti kita tidak bisa mengubah variabel IQ itu mengubah menjadi variabel lainnya, nggak bisa. Ya, kita harus sertakan apa adanya bahwa memang IQ tidak ada pengaruhnya. Oke. Nah, sedangkan kualitatif sangat berbeda. Kualitatif ketika kita tahu bahwa di awal kita merasa bahwa kita setelah membaca teori bahwa IQ itu mempengaruhi kesejahteraan psikologis. Nah, tetapi ketika
kita melakukan wawancara dan observasi kepada subjek, IQ ini tidak memberikan pengaruh apa-apa. Ternyata ada variabel lain, yaitu variabel interaksi sosial misalnya. Nah, interaksi sosial ini kita bisa ubah menjadi variabel yang akan kita teliti juga. Oke. Nah, itu bisa dilakukan di kualitatif. Kita bisa mengubah ketika proses pengambilan data. Nah, oke, ini prinsipnya dalam merumuskan masalah ya. Nah, langkah-langkahnya jelas. Tentukan fokus penelitian. Kamu ingin fokusnya seperti apa, kemudian cari berbagai kemungkinan faktor yang ada kaitannya dengan fokus tersebut, yang dalam hal ini dinamakan subfokus. Jadi ada pertanyaan utama, kemudian kita nanti lebih detailkan lagi menjadi subfokus, pertanyaan-pertanyaan rincinya. Oke. Nah, kamu dapat dari mana perumusan masalah? Dapat disarankan dari informan, domain tertentu atau bidang tertentu atau aspek tertentu ya, dimensi tertentu. Kemudian berdasarkan nilai kebaruan, nilai kebaruan itu artinya begini, yang terupdate yang mana gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah masalah yang terkait dengan teori yang ada. Jadi kita lihat dari gap antara teori dengan kenyataan. Oke, contohnya seperti ini. Selalu ya, perumusan masalah antara fokus penelitian dengan perumusan masalah di kuantitatif itu selalu berupa pertanyaan. Namun kalau di kuantitatif kan apakah ada titik begitu kan ya. Tapi kalau di kualitatif itu bagaimana titik gitu. Jadi contohnya gini, gambaran kesehatan psikologis perawat rumah sakit selama pandemi COVID-19 ya. Nah, rumusan masalah atau fokus penelitian yang dilakukan adalah fokus utamanya adalah bagaimana gambaran kesejahteraan psikologis perawat rumah sakit selama pandemi COVID. Nah, ini adalah fokus utama. Sedangkan subfokusnya adalah bagaimana gambaran penerimaan diri, bagaimana gambaran tujuan hidup, bagaimana gambaran penguasaan lingkungan. Nah, ini dapat dari mana? Dapat dari, ini domain tertentu. Ini penerimaan diri, tujuan hidup, penguasaan lingkungan, ini adalah aspek dari kesejahteraan psikologi, adalah hal-hal yang membangun kesejahteraan psikologis. Nah, ini penerimaan diri, tujuan hidup, penguasaan lingkungan. Jadi kita menanyakan per aspeknya seperti apa. Oke, nah kita lanjut ke topik berikutnya, analisis data. Analisis data dalam kualitatif ini ada metode induktif, yaitu penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori tetapi dimulai dari fakta empiris. Jelas ya, kita induktif dengan deduktif sangat berbeda. Jadi kalau di kuantitatif kita kebalikannya, kita bermula dari teori dulu, oh ternyata di fakta di lapangan berbeda, nah baru diteliti. Sedangkan kalau dari kualitatif dimulai dari fakta empiris dulu. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisa, menarik kesimpulan dari fenomena yang ada, kemudian baru dikaitkan dengan teori. Oke, ada berbagai macam cara ya analisis. Ada teknik Miles dan Huberman dan teknik Spradley. Kalau analisis data menurut Miles ini ada dimulai dari reduksi data, display data, analisa dalam situs, analisa antar situs ya. Sedangkan menurut Spradley itu ada analisa domain atau dimensi atau aspek, analisa taksonomi, analisa komponensial dan analisa tema kultural. Nah, kalau yang saya contohkan tadi di sini, ini adalah teknik analisa yang digunakan adalah analisa data menurut Spradley. Karena saya menggunakan domain, karena saya menggunakan dimensi atau aspek yang dianalisa. Oke, sekarang kita di validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif ya. Nah, ini sangat berbeda dari validitas dan reliabilitas dari penelitian kuantitatif ya. Istilah reliabilitas dalam kualitatif itu sebenarnya tidak ada ya, kita sebutnya itu validitas. Jadi kita ingin, karena kan kita tidak membuat alat ukur yang bisa digunakan berkali-kali gitu ya, kita nggak tahu ini alat ukur reliable apa enggak, kita karena tidak menggunakan alat ukur seperti angket dan sebagainya. Jadi
validitas yang di dalam penelitian kualitatif ini kita ingin tahu ya, bahwa sebenarnya ancaman dari luar, ancaman itu maksudnya hal-hal yang mengganggu penelitianmu, ini yang akan mengganggu valid atau tidaknya sebuah penelitian. Jadi ancaman-ancaman yang ada apa sih sebenarnya? Biasanya incomplete data, data-data yang tidak lengkap, data-data yang tidak akurat. Kemudian salah menginterpretasikan data, salah menginterpretasikan jawaban dari subjek. Kemudian salah menghitung data, menghitung dalam arti begini, apakah benar jawabannya sudah terjawab semua gitu ya. Kemudian gagal untuk memperoleh dokumen-dokumen yang bisa mengkaitkan sebagai bukti ya, mengkaitkan sebagai bukti dari data. Nah, hal-hal inilah yang mengancam validitas penelitian kualitatif. Nah, caranya bagaimana kita supaya hal-hal ini tidak terjadi? Nah, menggunakan yang namanya ada uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas, dan uji conformability ya. Jadi ini kalau di dalam kuantitatif yang uji kredibilitas dan transferabilitas ini adalah validitas, sedangkan uji dependability ini adalah uji reliabilitas. Nah, namun istilahnya yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, sama confirmability. Oke? Jadi intinya dalam mau melihat valid atau tidaknya keabsahan data itu kita menggunakan 4 ini. Oke, kita bahas satu-satu. Uji kredibilitas data ini adalah gini. Bagaimana kita bisa benar-benar data yang kita ambil ini kredibel, data ini absah ya, data ini benar-benar data yang akurat gitu ya. Berarti kita harus apa? Pengamatannya tidak sebentar. Nggak mungkin melakukan pengamatan hanya 1 kali. Ya, lakukanlah berkali-kali untuk mencocokkan antara data wawancara dengan data observasi. Kemudian peningkatan ketekunan. Otomatis ya, karena kita wawancaranya banyak, observasinya banyak, berarti kita harus melakukan secara tekun begitu. Terus ada yang namanya triangulasi. Triangulasi ini adalah kita cross check data. Triangulasi seperti segitiga gitu ya. Seperti segitiga. Triangulasi. Jadi kalau kita sudah punya data wawancara, kita sudah punya data observasi, berarti kita harus cari satu lagi untuk meng-cross check-kan, misalnya data hasil tes misalnya. Jadi misalnya kayak kesejahteraan psikologis. Nah, saya pengen tahu berdasarkan observasi dia kesejahteraannya bagus, berdasarkan wawancara bagus. Nah, kalau hasil tesnya benar bagus apa enggak? Jangan-jangan dari wawancara dia banyak berbohongnya misalnya seperti itu. Nah, itu gunanya triangulasi. Kita meng-cross-check-kan antara hasil wawancara, hasil observasi dengan hasil tes. Atau bisa juga triangulasinya dalam model orangnya. Artinya begini. Kita bisa cross check. Jadi kita wawancara ke subjek, kemudian wawancara ke orang tua subjek, dan wawancara ke teman subjek. Nah, kita cross check data dari 3 orang tersebut. Apakah benar? Apakah konsisten? Gitu ya. Nah, cara kredibilitas data yang berikutnya adalah diskusi dengan teman. Ya, artinya begini, kita bisa berdiskusi, kita bisa menanyakan apakah analisa yang dilakukan atau pengambilan data yang dilakukan sudah cukup atau belum. Menggunakan bahan referensi, kemudian analisis kasus negatif. Analisis kasus negatif ini artinya begini, kita tidak kita benar-benar melihat hal-hal yang tidak perlu dianalisa gitu ya. Kemudian member check, jadi anggota dalam penelitian melakukan checking pada data-data yang sudah diperoleh. Nah, uji transferability ini adalah artinya begini, hasil kajian harus dapat digeneralisasikan. Artinya digeneralisasikan bukan seperti kuantitatif. Jadi hasil dari subjek A, B ini bukan berarti berlaku untuk
seluruh populasi, tidak, tapi bisa jadi ini terjadi pada beberapa orang lainnya gitu ya. Oleh karena itu, peneliti harus membuat laporan yang terperinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Sehingga pembaca itu bisa memahami konteks kajian tersebut. Jadi, uji transferability ini artinya gini, laporanmu harus bisa tersampaikan secara sistematis, secara jelas, secara terperinci. Kalau ini tidak jelas, tidak terperinci, artinya uji transferability ini tidak terlaksana. Berarti secara validitas eksternal ini tidak tercapai, tidak absah gitu ya. Uji dependability, pengujian dengan melakukan audit terhadap seluruh proses kajian. Diperlukan auditor independen atau pembimbing penelitian. Nah, uji dependability ini reliabilitas ya kan. Kalau dalam penelitian kuantitatif, nah uji dependability ini adalah proses seperti ada auditor, ada audit, ada orang yang mengevaluasi proses penelitianmu. Nah, kalau misalnya dalam skripsi berarti dosen pembimbingmu yang akan melakukan evaluasi gitu ya. Sekaligus juga nanti dengan penguji skripsi. Nah, sedangkan uji confirmability ini adalah kalau misalnya hasilmu itu sudah dikatakan objektif, kemudian kalian presentasikan, kalian sampaikan, kalian diskusikan kepada si subjek juga, kemudian kepada orang lain, sehingga memang ini datanya benar-benar akurat, kemudian datanya objektif dan sebagainya, sehingga hasilnya ini sudah diakui oleh banyak orang. Diakui itu dalam arti memang gambaran kesejahteraan psikologisnya seperti ini, sudah melalui proses diskusi dan sebagainya. Oke, jadi uji confirmability ini erat kaitannya dengan uji dependability. Oke, nah dari tahap penelitian kualitatif sendiri sebenarnya kita bisa lihat dari bagian ini ya. Kita melakukan studi pendahuluan dulu, kemudian kita juga telaah kepustakaan, artinya membaca referensi. Kemudian kita buat fokus masalah penelitiannya, kemudian lakukan pengumpulan data. Nah, ketika melakukan pengumpulan data, kita melakukan uji kredibilitas atau uji keabsahan ya. Nah, kemudian pengumpulan data ini kita bisa melakukan wawancara, observasi, kemudian studi dokumentasi. Studi dokumentasi itu yang seperti saya pernah ceritakan atau saya pernah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa studi dokumentasi itu bukan hanya dokumentasi artinya foto, bukan, tapi seperti hasil tes, hasil ujian, raport dan sebagainya, itu adalah dokumentasi. Kemudian kalau sudah dapat data tersebut, sudah dikumpulkan, waktunya diolah ya. Diolah dengan menggunakan coding, klasifikasi data, reduksi data, kemudian dianalisis. Nah, mau analisisnya seperti apa, dalam situs atau antar situs? Dalam situs itu misalnya ya hanya subjeknya itu sendiri, kemudian antar situs itu kita lebarkan gitu ya, tidak hanya tentang fokus masalah itu saja. Kemudian pembahasan dibahas berdasarkan apa? Berdasarkan telaah kepustakaan juga dan berdasarkan hasil data yang diterima tadi. Kemudian buat kesimpulan dan saran. Oke, sampai di situ semoga materi hari ini bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di forum diskusi. Oke. Silakan kerjakan tugas pertemuan ke-13 dan sampai jumpa 2 minggu lagi. Oke, terima kasih, sampai jumpa.